Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian memberitahukan kunci kehidupan. Seringkali orang habis waktu, habis tenaga mencari harta dunia ini. Tetapi hari Minggu lupa ke gereja. Mari tinggalkan kebiasaan itu, cari Tuhan lebih dahulu, utamakan Tuhan lebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara sekalian berkat yang melindungi bahkan masa depan saudara-saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sangat penting untuk hidup kami. Tolong kami semua untuk berubah pikiran. Bila kami sedang mengumpulkan harta di bumi ini dan kami mau dilepaskan daripadanya, dan sekarang mau berusaha berjuang untuk mengutamakan Tuhan dan mencari harta surgawi lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Jamah hati para pemirsa seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 20 bunyinya demikian. Matius pasal 16 ayat 26, Matius 16 ayat 26, demikian kata firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Katakan amin. Iya, saudara sekalian, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang utama dan apa yang bagian kedua, ketiga, keempat. Misalnya, ada orang yang gila kerja menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Bahkan ada orang yang tidak sempat istirahat. Dan saudara tahu, misalnya prinsip ini, bahwa sebaiknya kita jangan tidur di atas jam 11. Berusaha untuk tidur sebelum jam 11. Karena jam 12, saudara sekalian, itu pabrik hemoglobin
atau butir darah merah dalam tubuh kita mulai tidak berfungsi lagi. Karena harusnya sudah istirahat. Karena itu dia jam 12 sampai jam 1 tinggal 25%. Jam 1 berikutnya lagi 0. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang gila sepak bola, yang nonton, atau ibu-ibu yang nonton sinetron tertentu, sinetron dari luar negeri lagi, nonton sampai jam 2, jam 3 pagi. Hati-hati ya. Ya, saya ngomong begini bukan hanya sekedar gurau-gurau sekalian, bukan tanpa pengalaman. Di jemaat kami ada 3 orang anak gadis, semua kena mulai dari anemia sampai leukemia. Saya bukan ngomong sembarangan ya, sampai sudah dibuat rujukannya ke Jakarta. Tapi saya dengan tim doa, berdoa, berpuasa, dan akhirnya mereka sembuh. Sekarang semua ada di sini bersama dengan saya. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah kemana-mana. Maksud saya apa? Mulai dari tidak tidur lebih cepat. Yang paling sedih adalah seorang anak gadis. Mengapa? Pagi dia kerja sampai sore, malam dia kuliah, mengerjakan pekerjaan, terutama dia kena sakit itu semester terakhir ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu yang paling menyedihkan. Oleh karena apa? Dia mencari gelar, berharap nanti sesudah itu mendapatkan gaji lebih besar, tetapi kena benar-benar. Waktu dia datang ke rumah, itu dia menangis. Dia katakan, tolong Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta, karena saya didiagnosa dokter kena kanker darah. Oh saudara sekalian, jangan bergurau dengan kanker darah. Itu sesuatu yang udah ya vonis mati sebenarnya. Tetapi saudara sekalian, kami berdoa, berpuasa untuk mendukung dia sembuh. Itu saya berikan contoh. Dan ada 2 orang lagi, semuanya anak perempuan. Tak tahu kenapa kemudian mereka sampai tidur jam 2, jam 3 pagi. Yang 2 lagi bukan mahasiswa. Itu sebabnya saya ingin menolong kita hari ini, memberitahukan kepada kita apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia. Ya, memperoleh seluruh dunia itu belum tentu kita memang dapat harta yang begitu banyak, tidak. Tapi menjadi selebriti juga kan, terkenal di dunia, ya kan? Sudah melihat misalnya artis-artis tertentu bahkan dipakai untuk membuat film di luar negeri. Itu sudah menjadi disebut dengan mendunia. Dan pada saat ini saya menolong kita semua, baik itu harta, baik itu popularitas, baik itu gelar dan lain-lain. Kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga supaya jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita untuk sesuatu yang dapat binasa. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Mari kita lihat dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ada petunjuk firman Tuhan di sana. 1 Korintus 15 ayat 54. Ini luar biasa. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Jadi inilah yang saya maksudkan kepada kita. Mari kita kejar yang tidak dapat binasa itu. Dari mana kita dapat? Kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk, kita punya kepastian keselamatan, maka kita akan sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan.
Jadi imbangilah saudara sekalian, mengejar yang dapat binasa dengan mengejar yang tidak dapat binasa. Seperti tadi. Ini bicara tentang perhiasan sebenarnya. Kita mengenakan yang dapat binasa, ya, sudah tidak bisa bawa cincin berlian ke surga. Sudah tidak bisa bawa emas ke surga. Sudah pernah mendengar cerita? Ada seorang pedagang berlian. Kemudian dia meninggal. Kemudian dia bawa satu koper itu berliannya. Ya, sampailah dia ke depan pintu. Entah kenapa Petrus yang jaga pintu itu, Rasul Petrus, dia bilang, lewat aja. Masuklah dia ke surga. Sampai ke sana kaget dia lihat. Itu jalan rayanya terbuat dari aspalnya terbuat dari emas. Dan kemudian dia tercengang-cengang, datang seorang seorang malaikat. Dia bilang gini, "Hei, kenapa lu bawa koper-koper itu?" Terus kemudian dia kaget karena dibentak oleh malaikat. Kemudian kopernya jatuh dan terhamburlah semua berliannya. Dan apa yang terjadi? Kemudian malaikatnya bilang, "Hei, ambil sapu. Sapu itu sampah-sampah." Artinya saudara sekalian apa? Berlian pun tidak ada artinya di surga, dianggap sebagai sampah. Mari sekarang buat keputusan, cari yang tidak dapat binasa lebih daripada yang dapat binasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong Tuhan supaya kami jangan membinasakan diri kami sendiri, terutama tubuh fisik kami, supaya kami punya kesempatan untuk istirahat dan tidur. Dan ketika hari Minggu tiba, kami punya kesempatan untuk ke gereja. Karena sekarang kami sudah sampai pada kehidupan normal yang baru. Tuhan tolong supaya jemaat tidak takut lagi ke gereja. Dan kami percaya ada perlindungan Tuhan khusus bagi kami di sana. Lindungi kami dengan darah Yesus. Buat kami mengambil keputusan hari ini untuk mencari yang tidak dapat binasa lebih daripada yang dapat binasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.